lagi. Harus membagikan makanan 80 porsi makan dan minum dari lantai 1 sampai lantai 2 masuk ke ruangan-ruangan dengan menu yang berbeda-beda. Itu juga dilakukan oleh anak saya. Kemudian sampai terakhirnya di bulan Juni dia mengeluh sakit. Saya ajak pulang, udah pulang saja, nggak usah diterusin. Tapi anak saya bersemangat, saya mau menyelesaikan mah, saya mau berobat. Akhirnya berobat dan tanggal 25 Juli, 26 Juli anak saya operasi yang kedua. Kemudian tanggal 28 aktif lagi. Dan di tanggal 1 dipindahkan di rumah sakit Undip yang di Tembalang. Di hari Senin tanggal 12 itu almarhumah mendapat beban tugas yang luar biasa karena dia ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, makanya dia istirahat, mengurangi rasa sakitnya dengan menyuntikkan obat itu tadi. Itu. Tapi akhirnya Allah mengambilnya. Saya minta tolong Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya sudah kehilangan anak yang luar biasa. Tidak cuma itu, bapaknya juga begitu dia selesai pemakaman maghrib, papahnya Anfal dirawat di rumah sakit. Kami berusaha tapi akhirnya menyusul. Saya kehilangan suami, kehilangan anak. Karena apa ya? Karena sistem pendidikan yang tidak jelas, Bapak. Mau bagaimana? Nanti ada korban-korban lagi. Saya sudah cukup, saya dan suami saya. 2 nyawa. Model pendidikan macam apa, Bapak? Ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil saya. Saya tolong dibantu. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut berduka cita Bu, ikut bersimpati juga Bu, berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab kita akan pastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini masyarakat mengadu, kita ingin mensikapinya seperti apa, kami persilakan pendalaman dari teman-teman dari kanan ke kiri dulu. Ya, Pak Tandra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan, kasus yang menimpa almarhumah ini ibarat gunung es yang terus terjadi di mana-mana. Pendidikan kedokteran khususnya spesialis ini adalah pendidikan yang sangat tertutup, dengan sistem yang sangat tertutup, di bawah pengawasan yang juga tertutup. Kita melihat hasil dari pendidikan spesialis di Indonesia menyebabkan hanya orang-orang bodoh saja yang akan lulus, yang bisa mencium, mohon maaf kata-kata saya agak kasar karena emosi sekali pimpinan ya, kalau kita melihat almarhumah dianggap kurang berdaya ya, dianiaya dan diperlakukan seperti yang sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu pimpinan,
kalau boleh kita membentuk yang namanya panja. Karena kalau kita menyelesaikan persoalan ini secara parsial, maka kemungkinan akan timbul lagi kasus-kasus yang lain. Ya, khususnya di bidang kedokteran mereka sangat tertutup. Ahli forensik dari mana? Dari mereka. Sehingga apa? Keluar ya begitu. Ikatan Dokter Indonesia itu adalah suatu organisasi terorganisir, dan mereka itu sangat berada di bawah komando. Mereka nggak berani kalau yang juniornya berbuat kesalahan, mana mau. Beda sekali kalau di luar negeri, karena ini menyangkut nyawa orang, maka yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Oleh karena itu sekali lagi pimpinan, kalau boleh kita harus menyelesaikan masalah ini secara tuntas, sehingga ini tidak akan terjadi pada pihak-pihak yang lain. Pertama, saya sependapat dengan Pak Tantra tadi, ini harus kita tuntaskan pimpinan. Tentu saya lihat-lihat yang hadir, harusnya di sini hadir Kemenkes, hadir Kemendikti, kemudian ID, ya minimal itu harus hadir. Karena kasus yang seperti ini, perundungan dan segalanya, tapi tidak menimbulkan korban jiwa atau meninggal ini, sering kita dengar sebenarnya pimpinan. Hampir kalau kita sebut ini semacam kotak Pandoranya ini, ya, kotak Pandora. Ya, apa yang Ibu sampaikan tadi bukan dari Ibu aja, kita juga mendengar dari orang tua lain, dari dokter-dokter kita atau calon dokter spesialis kita. Ya, harapan kita ini kan sistem yang sudah keliru ini. Kalau sistem, tentu sistemnya yang harus kita perbaiki pimpinan. Ya, tentu juga melibatkan pihak-pihak yang memang berkompeten di situ, yang saya sebutkan tadi. Jadi ini perlu pendalaman Pak Pimpinan, apa judulnya nanti, panja atau apa, dan juga mungkin melibatkan komisi-komisi lain barangkali. Sini ada komisi 1, kemungkinan ada komisi kesehatan 9 ya, 9 kesehatan dan seterusnya. Jadi ini aja barangkali saran, dan memang pimpinan ini harus kita tuntaskan supaya sistem pendidikan dokter spesialis kita ini benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada dan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Ini semacam perpeloncoan. Nah, jadi yang senior mempelonco yang junior, terus ini berlanjut, ya, dari generasi ke generasi. Ini tentu tidak bisa kita biarkan, dan ini tentu harus kita putus mata rantai ini supaya pendidikan kedokteran kita itu benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang harusnya berlaku bagi orang-orang intelektual. Ya, dokter ini kan orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi kadang-kadang berperilaku tidak seperti orang-orang yang intelektual. Nah, ini barangkali harus kita terobos ini. Kalau saya menyebut ini semacam kotak Pandora, pembuka jalan bagi kita untuk menuntaskan. Saya mencoba melihat dari sisi ini aja pimpinan, dari Dr. Aulia almarhumah. Jadi yang kita lihat ini soal senioritas, junioritas ini senantiasa menjadi sebuah tradisi. Nah, tradisi senioritas kepada junior dengan cara-cara yang tidak efektif itu bukan membuat seorang senior itu dihormati. Justru ini yang akan membuat seorang junior tertekan. Apalagi ini kaitannya dengan program kedokteran spesialis. Ini bukan lembaga militer, ini bukan kepolisian yang mana junior itu harus tunduk, harus patuh kepada senior. Dan ini sudah berlangsung lama sekali. Apalagi di program-program studi di universitas-universitas yang terkenal. Dan ini tadi yang disampaikan Pak Beni betul sekali. Kita kalau bisa juga mengagendakan dengan komisi terkait, dengan komisi 9
Kementerian Kesehatan, ya kan, karena yang melingkupi kedokteran, ID-nya juga harus hadir, itu bagus sekali. Tapi proses yang sekarang ini, mohon izin, tersangkanya kan masih belum ada. Padahal sudah diperiksa 34 saksi. Kepala program pendidikannya juga belum dijadikan tersangka. Ini ada apa dan bagaimana? Artinya harus ada sebuah sistem yang memberikan keadilan kepada almarhumah. Almarhumah jam 3 malam disuruh bangun, dari jam 1 sampai jam 3 malam merapikan kasur operasi dan sebagainya. Ini sungguh tidak manusiawi. Jadi saya meminta lewat pimpinan Komisi 3, kita harus lebih mendalami lagi supaya benar-benar terbuka lebar. Ada apa sebenarnya, dan harusnya tersangka itu sudah harus diturunkan. Sudah meriksa 34 saksi gitu loh. Dan ini saya pikir semoga yang terakhir kali Dr. Aulia menjadi korban dari sistem pendidikan kita yang masih menggunakan senioritas dan junioritas. Di Jawa Tengah ini karena sudah merenggut nyawa, dan ini kami pada posisi ini mengusulkan untuk, rasanya perlu untuk kita mengundang pihak-pihak terkait untuk dihadirkan dalam EDPU ini, karena ini penting, sudah menghilangkan nyawa seseorang. Dengan diundang dihadirkan di sini, kami rasa ini akan menjadi terang benderang, dan tentunya hal ini akan membawa dampak positif untuk keluarga dalam mencari keadilan. Untuk dilakukan panja. Tapi saya kira pimpinan, kalau kita sepakat, sebaiknya dulu kita undang pihak penyidik datang memberikan satu pertanggungjawaban apa yang sudah mereka lakukan, karena terus terang kita belum mendapatkan gambaran apa kendala-kendala yang dihadapi oleh para penyidik sehingga belum bisa sampai saat sekarang ini dilakukan pengembangan penetapan tersangka dan terus membawa ke pengadilan. Sementara kalau kita lihat case ini, jelas nyata-nyata ada perbuatan-perbuatan minimal tindak pidana penganiayaan bersifat psikis, tekanan-tekanan, atau dengan undang-undang kita pasal 335 yang akan dilanggar di dalam persoalan tersebut. Oleh karena itu, saya kira alangkah tepatnya kalau pihak penyidik kita undang dulu apa yang menjadi kendala. Kalau toh nanti dari hasil itu tersebut belum dapat kita mendorong, saya kira baru setuju kita lakukan panja. Kita undang semua, ya, baik juga dari pihak kampus, baik juga dari kedokteran dan lain-lain, supaya membuat terang benderang daripada persoalan ini. Saya kira panjang lebar pimpinan, spesifik terhadap kasus Dr. Aulia ya. Bu, saya mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, Bu. Kebetulan Undip ini alma mater saya, Bu. Saya juga salah satu ketua di DPP IKA Undip. Undip ini terkenal akan kampus rakyat, Pak. Tapi dalam hal ini kami tidak melihat Undip sebagai kampus rakyat di kasus ini. Saya tahu, Pak, karena adik saya juga dokter spesialis. Saya tahu jam kerja yang tidak manusiawi.
Jadi kami semua Pak, yakinlah kami akan mengawal kasus ini, karena kenapa? Alma mater kebanggaan kami ini rusak gara-gara 1, 2, 3 orang ini. Kami semua di DPPIK Undip itu sepakat, yang salah malah kalau perlu kami yang akan sendiri yang akan melaporkan. Jadi tidak ada perlindungan semuanya dari pihak kampus, dari segala macam, karena kenapa? Kami ingin mengembalikan bahwa Undip ini adalah kampus rakyat. Dan tidak terjadi hal-hal seperti yang menimpa anak ibu ini di luar batas wajar kemanusiaan, Bu. Yakinlah, Bu, semua ini akan selesai dengan baik, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi terulang lagi. Kebohongan mungkin bisa akan berlari secepat kilat, Bu, tapi suatu saat kebenaran pasti akan mengalahkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami bela sungkawa, Bu, ya. Kalau masalah tradisi di setiap lembaga, ya, itu ada semua, Bu. Militer, polisi maupun swasta. Di kampus juga ada. Cuma ada yang terukur, ada yang nggak terukur, ada yang suka-suka. Dulu pernah keluar dari Menteri Pendidikan mengatakan perpeloncoan MAPAS sudah nggak ada lagi gitu kan. Tapi ternyata diam-diam dalam kelompok-kelompok tertentu masih dipertahankan dan nggak ada ukurannya. Jadi lebih cenderung kepada pembinaan mental dalam tanda petik versi masing-masing, yang akibatnya juga kita tidak bisa jelaskan hasilnya secara intelektual. Nah, ini mungkin yang terjadi juga kepada anak ibu, ya. Kita prihatin sangat. Kami Komisi 3, nanti Pak Ketua nanti yang akan mengkristalkan, ini harus terang benderang. Tidak boleh lagi ada korban seperti itu, ya, di Undip terutama di Fakultas Kedokteran, apalagi tempat yang lain, ya. Itu sangat tidak relevan, bahkan tidak manusiawi, bahkan konyol, Bu. Ya, kita ingin melahirkan generasi yang emas, tapi pembinaannya sangat-sangat konyol. Ya, bagaimana nasib putra-putri kita ke depan yang lainnya? Ya, kita prihatin dan kita akan upayakan itu, Bu, ya, dengan mekanisme yang ada. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Jawa Tengah untuk segera menuntaskan penyidikan dan penetapan tersangka terkait meninggalnya almarhum Aulia Risma Lestari dengan laporan polisi nomor LP-123-129-9 Jateng-SPKT-Polda Jawa Tengah secara menyeluruh, transparan dan profesional, serta memastikan keluarga korban memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Bisa disepakati? Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di seluruh universitas di Indonesia, khususnya terkait jam belajar, senioritas, perundungan, serta praktik pungli yang kerap terjadi. Setuju?